Shorty said she coming with a back, with a fan, with a young, coming with a back, with a fan, with a young, coming with a back, with a fan, with a. Astra Honda Motor kembali meluncurkan motor terbaru mereka dari kelas motor trail, yaitu Honda CRF 150L. Kalau kemarin kita membahas dari tipe Extreme Black, kali ini kita bakal membahas motor CRF 150L dari versi Extreme White. Motor ini baru rilis di bulan Juli kemarin, namun nampaknya penjualannya cukup populer guys. Karena motor CRF 150L dengan desain terbaru ini, kemarin pun saya sudah melihatnya berlalu lalang di jalan raya. Dengan begitu berarti motor ini memang sudah banyak yang laku di pasaran guys. Untuk warna Extreme White ini memang jadi best seller di tahun sebelumnya. Kendati motor ini sering disebut motor lemot, tapi nyatanya motor ini cukup laku di pasaran guys, dan banyak sekali yang suka dengan desain dari motor ini. Lalu apa bedanya dengan versi sebelumnya? Bukan Honda namanya jika mengeluarkan motor hanya dari satu tipe saja. Di tahun 2025 akhir ini Honda kembali meluncurkan 4 tipe warna dari Honda CRF 150L. Yang pertama ada Extreme Red, yang kedua ada Extreme Black, yang ketiga ada Extreme Green, dan yang terakhir adalah Extreme White. Motor yang bakal kita bahas kali ini adalah warna Extreme White. Kalau kita lihat warna Extreme White ini agak berbeda dengan versi sebelumnya guys. Nah, mari kita bahas dari segi desain dulu. Jadi di bagian batok kepalanya di sini full menggunakan warna hitam glossy, polos, sama sekali tidak ada balutan stripping. Hanya ada tulisan Honda kecil di bagian dekat dengan lampu depan. Di bagian batok kepalanya terdapat dudukan plat nomor. Jadi posisi plat nomornya ada di bagian atas batok lampunya. Untuk pencahayaan headlampnya masih menggunakan bohlam, belum menggunakan LED. Ada tambahan lampu kotak atau lampu senja di bagian bawahnya. Kemudian untuk sen kanan dan kirinya masih menggunakan bohlam juga. Terdapat penyangga sen kanan kiri yang berbahan karet. Untuk sennya juga sama, masih menggunakan bohlam, dan untuk lampunya berwarna kuning. Untuk posisi fendernya nempel ke bagian headlamp. Jadi posisinya ada di bagian atas seperti umumnya motor cross. Untuk desainnya ini tidak terlalu panjang, jadi desainnya proporsional dengan ban, tapi juga tidak terlalu pendek sehingga mampu menahan cipratan ke area atas. Untuk warna spakbornya ini full putih ya, jadi putih glossy, tidak ada balutan stripping sama sekali. Untuk suspensi depannya di sini menggunakan USD atau upside down, menggunakan warna emas atau gold di bagian tabungnya. Shock ini memiliki ukuran 37 mm, dan ini menjadi kelebihan dari Honda CRF 150L dari pesaing yang lain. Di bagian bawah terdapat cover USD yang tentunya untuk melindungi bagian asnya dari pentalan-pentalan batu atau kerikil pas kita lagi terabas. Selain menambah estetika, ini juga melindungi ya. Jadi yang saya rasakan selama pakai CRF ini cukup berguna. Untuk bahannya ini menggunakan bahan plastik hitam glossy, polos, sama sekali tidak ada balutan stripping. Lanjut ke bagian peleknya, di sini menggunakan pelek jari-jari. Untuk jari-jarinya menggunakan warna chrome. Namun di bagian peleknya dicat menggunakan warna hitam glossy. Jadi perpaduan antara hitam dan warna chrome. Untuk tromolnya menggunakan model blimbing. Untuk ban depannya menggunakan ukuran 2,75 ring 21. Kemudian di bagian pengereman untuk cakram posisinya ada di sebelah kiri. Di sini dia menggunakan tipe WP. Jadi di bagian atasnya ada lekukan-lekukan. Untuk bagian kalipernya dia menggunakan 2 piston. Dicat menggunakan warna abu-abu. Lanjut ke bagian kokpitnya. Untuk bagian speedometernya di sini sudah menggunakan full digital dengan tampilan yang kotak memanjang. Jadi simple. Di sini terdapat tombol menu yang berfungsi untuk mengatur menu yang ada di bagian speedometernya. Kemudian di sisi sebelah kanannya di sini terdapat tulisan CRF 150L menggunakan warna silver. Di bagian bawahnya terdapat beberapa indikator seperti lampu jauh, lampu sen, engine check, dan netral. Sisanya di bagian luarnya untuk premnya menggunakan plastik kasar dengan beberapa lekukan yang menambah tampilan semakin sporty. Lalu di bagian keamanan masih menggunakan kunci manual, belum menggunakan key atau keyless. Segi keamanannya hanya mengandalkan kunci stang, jadi belum ada shutter key. Untuk tampilan di bagian segitiga atasnya full silver dengan logo Honda di bagian tengahnya dengan desain 3D. Untuk tutup shocknya di atas menggunakan warna gold bertuliskan Showa warna putih.
Jadi berbeda dengan versi Extreme Black yang menggunakan tutup USD warna hitam. Lanjut ke bagian stang. Untuk bagian stangnya desainnya cukup naik ke atas di bagian racernya. Dia cukup naik dicat menggunakan warna hitam dope dengan ukuran yang cukup lebar seperti umumnya motor cross. Tombol-tombol di bagian stang di sisi sebelah kiri ada lampu jauh, lampu dekat yang menjadi satu dengan pas atau dimmer. Kemudian ada klakson dan ada sen di bagian bawahnya. Kemudian di sisi sebelah kanan di sini ada engine cut dengan tombol warna merah dan starter di bagian bawahnya. Tampilan hand gripnya cukup simpel, jadi dia punya tekstur gerigi, anti slip supaya tidak licin. Untuk bagian handle rem dan handle coupling di sini menggunakan warna chrome ya untuk kiri kanan. Dan untuk spionnya ini cukup panjang dan lebar guys. Untuk penyangga sampai di bagian belakang spionnya di sini menggunakan warna full hitam ya. Untuk tangki motor ini menampung 7,1 liter, dicat menggunakan warna hitam. Kemudian untuk bagian joknya ini berbeda dari versi sebelumnya. Kalau versi sebelumnya ini warnanya warna hitam. Nah, di versi sekarang ini warnanya diganti menjadi warna merah, senada dengan dekalnya. Nah, di bagian belakang ada tulisan Honda dan ada tali untuk membantu pengendara kalau kesusahan memindahkan motor. Lanjut ke bagian bodi depan. Di sini menggunakan warna full putih ya. Jadi warna ini menggunakan bahan plastik halus. Untuk dekalnya ini fresh banget karena ini adalah desain terbaru ya. Di sini menggunakan warna kuning, terus ada merah, ada hitam. Desainnya ini mirip-mirip desain anak mural ya, kayak space gitu guys. Nah, di bagian depannya ada tulisan 150L berwarna merah. Kemudian ke bawahnya ada tulisan CRF. Geser lagi ke bagian bawahnya, di sini menggunakan bodi kasar yang ada tekstur sarang lebahnya. Nah, lanjut ke bagian belakang, di sini ada bodi halus lagi berwarna hitam, namun ada stripping berwarna putih, merah, hitam, dan ada potongan dari tulisan 150 dari depan. Kemudian untuk penutup knalpot di bodinya ini berwarna polos hitam ya. Sampai ke bagian spakbor bagian atas belakang ini full berwarna hitam tanpa ada stiker. Hanya ada tulisan Honda di ujung spakbornya saja. Kemudian untuk stop lampnya di sini dia masih menggunakan bohlam biasa, jadi belum LED juga, dibalut dengan mika berwarna merah. Untuk sennya juga masih bohlam dengan desain yang nongol keluar. Dia menggunakan bahan karet untuk penyangga sennya supaya lentur dan enggak gampang patah tentunya. Untuk fendernya dia cukup panjang namun tidak terlalu lebar. Terdapat dudukan plat nomor, ada lampu penerangan plat nomor dengan desain yang nongol juga, dan mata kucing berwarna merah di bagian bawahnya. Nah, untuk tampilan knalpotnya di bagian silincernya dia sudah full hitam ya. Ada cover muffler di sini menggunakan warna silver berbahan plastik. Kemudian turun ke bagian kaki-kaki belakang. Untuk suspensinya dia menggunakan monoshock model Proling ya. Untuk bagian belakang ini dia sudah tersedia ajus. Jadi ada setelan di bagian atas untuk shock belakang. Untuk pernya dia menggunakan warna merah. Jadi tampilannya udah ganteng banget guys. Untuk suluk armnya menggunakan model kotak, dicat menggunakan warna hitam. Ada penahanan lumpur berbahan plastik yang lentur untuk melindungi suspensi dari pertelan-pertelan batu dan kerikil. Kemudian di bagian pengereman di sini menggunakan disc brake ya. Jadi disc brake depan belakang. Untuk discnya digunakan di sini adalah tipe WP ya. Jadi ada lekukan di bagian permukaannya. Untuk kalipernya di sini menggunakan Nissin 1 piston, dicat menggunakan warna abu-abu. Untuk peleknya sekali lagi menggunakan warna hitam glossy dipadukan dengan jari-jari warna chrome. Untuk ban belakang menggunakan ukuran 4.10 ringnya 18. Untuk perpindahan giginya dia menggunakan model congkel ya, tapi ada balutan karet sehingga nyaman untuk saat kita perpindahan gigi nih guys. Lanjut ke bagian spesifikasi dari mesin ya. Untuk tipe mesinnya dia menggunakan 4 langkah SOHC 1 silinder. Untuk volume langkah atau cc-nya dia 149,15 cc. Tipe pendinginnya pendingin udara PGMFI ya. Untuk sistem suplai bahan bakarnya. Nah, untuk kompresinya dia di 9,5 banding 1. Nah, untuk pola perpindahan giginya ini 1 sampai 5 ya. Dan untuk tipe starternya dia ada elektrik, ada juga pedal atau selahan guys. Untuk beratnya motor ini di 122 kg guys. Untuk kapasitas tangkinya 7,2 liter. Kapasitas olinya di 1 liter guys. Nah, untuk cakramnya dia menggunakan cakram hidrolik ya. Udah menggunakan disc brake depan belakang. Untuk yang depan menggunakan ukuran 240 mm.
Dan untuk yang belakang menggunakan 220 mm guys. Untuk tipe suspensinya bagian depan udah USD dan yang belakang monoshock. Untuk harganya, motor CRF 150L tipe Extreme White ini dibanderol di harga Rp37.705.000 guys. Nah, mungkin itu informasi tentang Honda CRF 150L tipe Extreme White ya. Terima kasih yang udah nonton dan see you, bye-bye.